Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depan. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung batu itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian, aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini kita ibarat seperti umat Israel yang berjalan di gurun, melewati banyak rintangan dan bahaya dari perjalanan mulai keluarnya dari Mesir menuju ke Kanaan. Rintangan yang mereka hadapi pertama sekali tentu tantangan alam. Ketika malam, dinginnya sangat menyengat, bahkan bisa membuat orang mati. Tetapi ketika siang, mereka harus menghadapi panas terik yang luar biasa, yang membuat manusia bisa dehidrasi sampai kepada kematian. Belum lagi ancaman binatang-binatang liar, ular beludak, dan lain sebagainya. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya mereka kemudian akan dihadang oleh bangsa-bangsa yang di sekitar daerah Kanani, yaitu Amori, Het, Feris, Hewi, Jebus, dan yang lain-lain. Di samping itu, persediaan makanan tentunya menjadi tantangan utama dan air untuk melanjutkan tugas perjalanan dan kehidupan tersebut. Maka dalam perjalanan yang demikianlah Musa senantiasa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, ketika mereka sampai di kaki Bukit Sinai atau Gunung Sinai, dan ketika Musa naik 40 hari 40 malam menerima, yaitu loh batu, tempat hukum Taurat dituliskan, umat Israel membuat patung lembu yang dari emas untuk mereka sembah. Maka Tuhan Allah marah. Musa menghempaskan batu itu, dan kemudian Tuhan berkata, "Saya tidak akan menyertai kalian berjalan, saya akan menyuruh malaikat." Dalam perikop yang demikianlah maka Musa memohon kepada Tuhan, "Apa yang membedakan kami? Kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, kami tidak akan mau berjalan dari tempat ini." Itu yang dikatakannya di ayat 15, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Tuhan menjanjikan malaikat, Tuhan menyediakan ketersediaan pangan, tetapi sekali lagi Musa tidak mau. Dia berkata, "Kalau tidak Tuhan di tengah-tengah kami, dan tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku." Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan mengatakan, tidak ada yang dapat bertatap muka dengan aku, tapi ada satu tempat lekuk di batu karang, kamu akan kutempatkan di sana, dan ketika aku lewat, aku akan menudungi engkau dengan tangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang dilakukan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menuntun mereka hingga sampai di Kanaan.
Allah siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Dan hingga mereka menduduki Kanaan. Begitu akhir cerita. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang mau kita renungkan dan kita pelajari dari penyertaan Tuhan kepada umat Israel di sini? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, marilah hendaknya kita seperti Musa berdoa berkata, jika bukan Tuhan sendiri yang membimbing, kita tidak akan berangkat menuju kehidupan masa depan kita. Maka senantiasa harus kita doakan supaya Tuhan yang membimbing kita melangkahkan kaki menuju masa depan kehidupan kita. Dan kalau kita sudah berdoa, maka kalau kita mau dituntun Tuhan, kita harus melakukan hukum Taurat Tuhan dan firman-Nya, bukan mendahulukan keinginan kita sendiri. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, maka semua harta, semua jabatan, dan semua anugerah yang kita peroleh harus kita pakai itu untuk tujuan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Dengan demikianlah kita bernilai lebih daripada orang yang tidak disertai Tuhan. Dengan demikianlah harta kita itu dikuduskan. Dengan demikianlah jabatan kita itu berguna menjadi berkat bagi orang lain. Bila orang lain yang memiliki jabatan bukan berjalan di dalam Tuhan, mungkin boleh dipakai untuk menindas. Tapi jabatan yang diemban oleh umat Tuhan yang mengikut Kristus Yesus harus dipakai untuk menolong dan menjadi berkat bagi rakyat yang banyak. Bila harta orang lain dipakai untuk pamer dan mungkin menindas orang lain, tetapi bila harta itu diterima oleh umat percaya, harta itu akan dipakai menjadi alat berkat, memuliakan Tuhan, dan menjadi penolong dan berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan demikianlah kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dan melihat kemuliaan Tuhan ini hanya satu jalan. Kalau kita boleh di atas batu karang, berdiri di lekuknya, yaitu di dalam Yesus Kristus, maka kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan membimbing kami dalam langkah hidup kami di tengah gurun kehidupan yang penuh ancaman ini. Bersama dengan Tuhan, kami boleh berbeda dengan bangsa lain. Bersama dengan Tuhan, kuasa, berkat, jabatan yang kami terima, boleh kami pakai menjadi berkat bagi sesama. Dan kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.